pasal 23 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Kalau minggu lalu kita sudah mendengar ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ketiga, dan hari ini kita akan membaca kembali ayat yang ke-4 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Mazmur 23 ayat yang ke-4 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Haleluya, yang sudah dapat katakan amin. Puji Tuhan. Saya akan baca ayat yang ke-4. Bapak Ibu baca ayatnya yang ke-5, Bapak Ibu Saudara, dan ayat yang ke-6 kita sama-sama membacanya. Demikianlah firman Tuhan. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Ayat yang ke-5. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan Allahku. Engkau memberi kepadaku minyak, pialaku melimpah. Bersama-sama. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sebelum saya sampaikan firman Tuhan, terlebih dahulu saya mau sampaikan sebagai kesaksian. Seperti 3 minggu yang lalu sudah pernah saya katakan, Bapak Ibu Saudara, beberapa waktu yang lalu saya tetap menghimbau kepada Bapak Ibu Saudara, jikalau kau tergerak hati untuk pembangunan gereja ini, Bapak Ibu Saudara bisa mengulurkan tangan. Dan mulai minggu depan, hari Senin besok kita akan mulai kembali. Saudara, kita akan mulai kembali sampai terakhir itu di pasang atap yang terakhir. Saya nggak tahu, semalam saya sudah berdoa kepada Tuhan. Tadi pagi saya mimpi, saya bangun kembali. Di dalam mimpi saya lihat ada genteng, tapi sedikit sudah. Dalam hati saya, mungkin ini janji saya, tapi tidak mungkin. Karena genteng itu, saudara, saya lihat, kayak banyak tapi sedikit begitu, saudara. Dalam mimpi saya bangun, saya bilang kepada Tuhan, Tuhan, Engkau Jehovah Jireh. Teman saya dari Singapura dia tanya sama saya, bagaimana Irwan, sudah selesai belum pembangunannya? Saya bilang, tidak bagus, no good, saya bilang. Saudaraku, dia tanya sama saya kenapa? Saya bilang dampak dari corona sangat berpengaruh. Dia tidak balas lagi, saudara. Dan memang kemarin itu dia sudah balas. Di Singapura pun sekarang yang ditakuti orang bukan corona, tapi tidak makan katanya, saudara. Di Singapura. Jadi bantu dalam doa, dan saya tetap mengimbau saudara. Semalam saya bersyukur ada anak Tuhan yang memberikan persembahan pembangunan gereja sebesar 500.000 minggu kemarin dari jemaat Tuhan Duka. Ini bagian dari kemurahan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Dan minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu pun ada persembahan pembangunan 1.500.000 NN. Dan satu lagi itu saudara kita Mika Nainggolan. Dia sudah pindah, dia masih menyempatkan memberikan persembahan pembangunan sebesar 100.000. Masih lajang saudara, tapi saya melihat sudah 2 kali dia memberikan persembahan pembangunan. Itu bagian dari kemurahan Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan hari ini, kalau kemarin kita belajar ada 2 hal ketika Tuhan menggembalakan kita. Yang pertama, dia menuntun kita ke tempat di mana kita menikmati kemurahan berkat-berkatnya. Dan yang kedua, dia menuntun kita untuk kita menerima kebenaran. Saudara, jadi seminggu yang lalu 2 poin tersebut sudah kita dengar. Dan hari ini dalam poin yang ketiga, saudaraku, dalam ayatnya yang keempat, ketika Tuhan menggembalakan kita, maka ayat yang keempat berkata apa? Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku.
Tidak ada, saudara. Tidak ada jaminan itu, saudara, mulus-mulus jalannya. Di sini dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, artinya saudara pasti melalui apa yang disebut dengan masalah dalam hidupmu. Saudara pasti akan menghadapi apa yang menjadi lembah-lembah kehidupanmu, yang membuat engkau menangis, yang membuat engkau terus bersungguh-sungguh berdoa. Tidak dijamin waktu Tuhan menggembalakan saudara berkata, kan Tuhan menggembalaku, bukankah aku bisa bebas seperti jalan tol? Tak. Dia berkata di sini, apa saudaraku, sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, aku tidak takut bahaya, sebab Dia besertaku. Jadi yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, Dia memberi rasa nyaman kepada kita dalam kehidupan ini. Sekali lagi yang ketiga, ketika Tuhan menjadi gembala saudara dan saya, maka Dia memberikan rasa nyaman dalam hidupmu. Untuk apa rasa nyaman itu? Saat engkau bersedih, Dia menjadi sandaran saudara. Saat engkau putus asa, Dia menjadi pengharapanmu. Saat engkau lemah, Dia menjadi kekuatan kita, saudara. Dia memberikan rasa nyaman buat saudara dan saya, sehingga ketika saudara berada dalam kehidupan ini, engkau berkata, apapun yang terjadi dalam hidupku, aku tidak takut bahaya, sebab Allah Dialah yang menyertaiku, saudara. Mazmur ini ditulis oleh Daud. Dia bayangkan, dia adalah seorang gembala. Berapa ekor domba-dombanya? Alkitab hanya mencatat kurang lebih 5 ekor dombanya. Tapi 5 ekor domba-dombanya tidak pernah dia cerai-beraikan. 5 ekor domba-dombanya tidak pernah dia buat apa saudaraku, dia lepas begitu saja. Dia menggembalakannya begitu dengan tanggung jawab. Begitulah yang dia alami, saudaraku. Dan dia bayangkan, saudaraku, pengalamannya dengan Tuhan. Ketika Tuhan menggembalakan hidupnya, maka ada rasa nyaman, saudara. Waktu musuh-musuh Daud, saudaraku, selalu menghantui Daud. Waktu musuh-musuh Daud mengejar Daud, saudaraku, tapi dia berkata apa? Tuhan gembalaku, maka aku akan bersama dengan Dia dan aku akan menjadi tenang. Jadi perlu disadari di sini, Bapak Ibu Saudara. Waktu Tuhan menggembalakan saudara, katakanlah hari ini tahun 2020 ini kau masuk dalam situasi sulit dalam hidup saudara. Tapi berita baiknya dia berkata, Dia menyertai saudara. Gadamu dan tongkatmu itu yang menghibur. Gada itu apa saudara? Siapa yang tahu gada? Gada. Ada yang tahu gada? Apa bu? Senjata, gada senjata, bisa senjata sudah, memang senjata. Dan tongkatmu itu yang menghibur aku. Maksudnya apa saudara? Menghibur. Maksudnya menghibur aku. Senjata itu bukan ditujukan kepada saudara, tapi senjata itu ditujukan kepada lawan-lawan kita. Dan pada saat senjata itu terputus pada lawan-lawanmu, itulah yang menghibur hatimu. Ya Tuhan, ternyata Engkau berperkara dengan. Yang pertama, saat Dia menjadi gembala kita, maka Dia memberi rasa nyaman dalam hidup kita. Amin, saudara. Amin. Kembali kepada Tuhan, jadikan Tuhan menjadi gembala, maka rasa nyaman itu akan kau miliki secara sejati, tidak sedih. Saudara punya masalah, kau datang kepada orang, hanya sebentar kau terima rasa nyaman. Saudara minta pertolongan kepada manusia, hanya sebentar kau dapatkan itu, dan habis itu kau akan mudah-mudahan. Tapi ketika kau sadar digembalakan oleh Tuhan, maka ada rasa nyaman tersendiri yang tidak dimiliki oleh orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, karena ada
Ada yang bantu saya? Ayat yang kelima. Ayat yang kelima, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku, engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, dialah penuh melimpah. Amin. Boleh saya minta 2 orang? Aku sini 1 sama Samuel. Boleh 2 orang datang maju ke depan. Ayo kamu jadi tentara, maju dong. Doakan saudara dia mau jadi tentara. Tinggi badan tidak disangsikan saudara. Saya berdiri di sini masih kalah pendek sama dia. Satu lagi Samuel. Dia berkata begini firman-Nya, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan. Sini. Kau di bawah lebih tinggi. Sama-sama tinggi yang penting. Kau sini kau. Nah begini. Kau di sana sedikit. Kau di sini pun. Kalian shoot dulu siapa yang mau jadi lawan. Shoot. Kau siapa mau jadi lawan? Kau lawannya. Anggap aja kalian sedang musuhan. Saya ambil satu saudara. Maaf, ini hanya contoh. Katakan ini hidangan berkah. Katakanlah ini musuhnya dan ini Samuel domba gembalaan Tuhan. Alkitab berkata apa? Engkau menyediakan hidangan di depan. Jadi saya taruh ini hidangan. Katakanlah saya Tuhan sebagai gembala. Saya taruh di sini kepada Samuel. Saya kasih kepada Samuel. Apa reaksinya saudara? Engkau menyediakan hidangan di depan lawanku. Tuhan kasih hidangan di depan lawan. Tuhan kasih, ini lawannya. Saudara, bisa hilang nggak ini saudara? Bisa hilang? Bisa nggak langsung diterima oleh Samuel sebagai domba Tuhan? Bisa. Apa yang harus dilakukan Samuel? Apa yang harus kau lakukan? Mengambil, tapi kau diam aja. Apa yang kau lakukan? Coba sekarang ulang. Siapa kalian lebih cepat? Tuhan kasih, katakan yang sama saya Tuhan. Saya bilang, wah, ini berkatmu. Gua pada tak ngerti sudah. Pada tak ngerti ulang. Tuhan berkata begini kepada Samuel, engkau menyediakan hidangan di depan lawanku. 1, 2, 3. Sudah, silakan dulu. Kembali lagi Bang. Saudara mengerti maksudnya saudara. Ketika Tuhan sudah kasih berkat kepada domba gembalaan, ada lawan yang akan mencoba mengambil berkat tersebut. Tuhan menyediakan hidangan di depan lawan. Itu artinya lawanmu siap menerkam berkat. Itu artinya lawanmu siap mengambil segalanya dari saudara. Siapa lawanmu saudara? Rival pekerjaanmu itu juga bisa lawan. Kau buka usaha yang sama, dia buka usaha yang sama, itu juga lawan saudara secara pekerjaan. Kalau engkau kalah cepat, maka pekerjaanmu akan berantakan. Tapi lawan sesungguhnya kita, itu kerajaan setan yang utama. Alkitab berkata dalam Yohanes 8, kalau tidak salah ayat berapa itu saudaraku, tidak ada sesuatu pun yang bisa engkau ambil di dunia ini kalau Bapa tidak mengaruniakan dari surga. Artinya apa saudaraku? Surga sudah memberikan kepada saudara jaminan berkatnya kepada saudara. Tinggal bagaimana secara cepat engkau tangkap berkat itu. Jadi apa maksudnya saudara? Seorang pengusaha dia mau begini. Orang coba ngasih uang dan ngasih pisang kepada monyet. Maka apa yang diambil oleh monyet saudara?
ketika orang dikasih uang dan kesempatan, maka apa yang dipilih orang, saudara? Orang akan pilih uang, tapi orang tidak tahu kesempatan akan menghasilkan uang. Maksudnya apa, saudara? Peluang yang Tuhan berikan, kesempatan yang Tuhan berikan, jangan biarkan iblis mengambil itu daripada saudara. Amin, saudara. Jadi waktu dia menjadikan saudara menjadi domba gembalaannya, saudara diminta oleh Tuhan bergerak lebih cepat. Kan saya bilang kemarin, tidak ada orang malas, tidak ada orang bodoh. Kalau Tuhan menjadikan saudara gembala dan domba gembalaannya, maka karakter buruk kita seburuk apapun dia bisa ubah, saudara. Untuk apa? Untuk saudara bisa menikmati kemurahan Tuhan dalam hidup. Jadi yang keberapa tadi, saudara? Yang ketiga dan yang keempat. Yang keempat, Tuhan ingin saudara bergerak lebih cepat. Engkau punya usaha, engkau punya planning, engkau punya gambaran-gambaran jelas, kerjakan dengan cepat. Jangan diam. Jangan tunggu kayak cerita tadi. Apa yang harus kau lakukan? Ambil, kata. Berkat tidak akan pernah kau terima kalau kau tidak bertindak. Berkat akan terpampang terus di atas, di surga, enggak turun-turun kepada saudara. Dia sudah sediakan buat saudara, tapi saudara terus minta, Tuhan, tolonglah kirimkan berkat kepada saya. Saudara yang ketiga, dia mau saudara cepat, tepat kerjakan sesuatu. Makanya saya rindu sebelum saudara menerima berkat Tuhan, kan kalau doa pagi-pagi saya selalu bilang, Tuhan, izinkan kami menikmati berkat yang kau berikan hari ini kepada kami. Itu selalu doa. Kami siap menerima berkat kemurahan-Mu yang kau curahkan pagi ini atas hidup kami. Jadi yang keempat, saudara, dia gak ingin saudara hanya anak-anak, tak ingin, saudara. Hidup ini bukan anak-anak. Anak-anak muda kan sering menghayal, hayalannya juga tinggi. Dia ini karena jelas statusnya. Surga akan berikan, tidak seorang pun akan bisa, saudaraku, mengambil dari dirimu atau di dunia ini kalau Bapa tidak karuniakan. Sebesar apapun usahamu, kalau Tuhan belum berikan kepada saudara, belum. Tapi yakini apa yang hari ini Tuhan curahkan kepada saudara, bergeraklah lebih cepat. Minimal pertama sekali adalah didoakan terlebih dahulu. Bangun pagi-pagi berdoa. Jangan marah anak-anak, berdoa, saudara. Karena tahu, saudara, berkat utama itu ketika di surga sana, iblis sedang mendakwa berkat saudara. Pekerjaan iblis kan mendakwa berkat. Tuhan, ngapain kau kasih sama dia? Dia tidak setia firman Tuhan, dia tidak begini, dia tidak gitu. Iblis akan dakwa, saudara. Karena itu kau harus ambil. Saya pertama sekali khotbah ketika saya dipercayakan oleh gembala saya, saudara, waktu saya di Tanjung Pinang. Waktu saya pertama kali khotbah melayani firman dalam kebaktian keluarga. Saya ambil satu khotbah itu ketika Daniel, kalau tidak salah, saudara, berpuasa putih 21 hari. Dan apa di situ dikatakan dalam Alkitab, saudara? Firman Tuhan berkata, aku malaikat Mikael, penghulu bala tentara surga. Karena doamu aku sampai hari ini. Karena ternyata ketika aku ingin turun, Tuhan sudah berkata untuk berikan jawaban doamu. Tapi ketika aku turun, kuasa iblis menghalang-halangi aku. Artinya apa, saudaraku? Di alam roh sana berkatmu saat ini sedang didakwa oleh setan. Kalau engkau tak berdoa, doa itu, berkat itu tidak akan pernah sampai kepada saudara. Saudara berpikir doa itu kayaknya sepele, tapi saya mau katakan
doa tidak pernah menjadi tindakan yang sepele. Saudara, lihat ketika orang Israel hanya mengelilingi tembok Yeriko sebanyak 7 kali, dan tembok Yeriko runtuh. Jadi kemudian sudah berkata, penyembahan itu harus menjadi gaya hidup orang Kristen. Sama seperti saya pakai baju, ini gaya saya. Kalau orang Kristen gayanya menyembah, dia akan terlihat gaya penyembahan. Dalam hidup tidak perlu dibilang saya 3 kali sehari berdoa, saya 3 kali sehari puasa 1 bulan, berdoa puasa selama 1 bulan, perlu dibilang. Tapi gaya hidup mencerminkan kehidupan Tuhan. Jadi yang keempat, saudara, dia tidak inginkan saudara hanya biasa bergerak lebih cepat. Kalau tidak, lawanmu akan mengambil hidangan saudara. Kalau tidak, lawanmu akan mengambil segala-galanya dalam hidup saudara. Yang terakhir, satu lagi adalah saudara, ini ada 4. Ayatnya yang ke-6. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Yuk saudara baca ayat kata dan aku akan diam dalam rumah Tuhan. 1, 2, dan 3. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Nah ini sudah, anakmu nggak perlu kau suruh-suruh. Gereja. Kalau kau sudah digembalakan oleh Tuhan, kau akan lihat anak-anakmu nggak perlu suruh gereja, dia berdirinya sendiri. Nggak perlu berbusa mulut kita bilang, ayo gereja, ayo gereja. Tapi kalau kita digembalakan oleh Tuhan, kita akan melihat isi rumah kita dalam keluarga kita, mereka itu berada dalam rumah Tuhan. Itu katanya saudara. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan. Tuhan punya kerinduan. Setiap orang gembalaannya duduk diam dalam rumah, dalam baitnya saudara. Sudahkah kita lakukan sebagai orang percaya? Yang keempat, dia berkata, dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan. Kecintaan untuk selalu bersekutu dengan Tuhan. Orang yang digembalakan, dia semakin hari semakin cinta bersekutu dengan Tuhan. Orang yang cinta, dia meluap-luap, saudara. Orang yang cinta setiap waktu dia memikirkan, kapan, bagaimana aku dipuaskan oleh Tuhan. Orang jatuh cinta nggak perlu dibilang kapan kita ketemu, pasti dia bilang kalau bisa deh setiap hari kita ketemu. Betul nggak saudara? Orang jatuh cinta. Ini yang keempat. Yang ketiga tadi, poin yang terakhir, dia memingati aku kepala. Dan saya ambil yang terakhir, saudara, kecintaan untuk selalu bersekutu dengan Tuhan. Saya mau tanya kepada saudara, di keluarga saudara siapa membangun misbah rumah, misbah bulan, bahwa membangun misbah tulang? Berarti nanti saudara selamat sendiri ini sudah. Kalau istrinya terus berdoa, nanti begitu malaikat istrinya langsung masuk surga, suaminya belakang. Mau istriku katanya itu bikin laporan kehilangan. Pak polisi, Pak Petra tuh istriku sudah hilang. Ternyata istrinya sudah diangkat di surga. Sudah, lo pengangkatan ada lecture sudah. Orang Kristen mempercayai lecture, pengangkatan di akhir zaman, saudara. Yang keempat, saudara, dari ayat ini dia berkata apa? Kecintaan untuk selalu bersekutu di rumahku, dan aku akan selalu diam di rumah Tuhan. Jangan
datang ke gereja, begitu datang ke gereja, loh, kok ini lagu baru ya, padahal udah lagu lama. Nyanyi, marun nopo, lontong tinggi, karena jarang ke gereja saudara, hanya sekali, lagu baru, katanya saudara. Nyanyi marun nopo, lagu baru. Lagu penyembahan, haleluya, haleluya. Kita bilang, ngomong sama ini lagu baru ya, katanya saudara. Jadi dibilang lagu baru terus. Lihat saudara, orang yang digembalakan oleh Tuhan, dia berkata apa saudaraku? Aku akan diam siapa? Domba-gembalaan Tuhan. Jadi orang-orang yang digembalakan oleh Tuhan, dia punya lifestyle, dia punya gaya hidup apa? Kecintaan bersekutu dengan Tuhan. Makanya tadi ibunya berkata, apa Tuhan cari penyembah? Yang menyembah apa dalam roh dan kebenaran? Cinta akan rumah Tuhan. Dia sudah kasih lebih simpel lagi. Siap di mana rumah Tuhan? Tubuh saudara. Alkitab berkata 1 Korintus, tubuhmu adalah bayi Allah. Maka disitulah kau bersekutu dengan Tuhan. Pada saat engkau bekerja, engkau bersekutu dengan Tuhan. Pada saat engkau di ladang, engkau bersekutu dengan Tuhan. Pada saat engkau dimanapun, tidak membatasi waktu tepat. Saudara, dalam kerinduanmu datang pada gembala agung yaitu Yesus Juru Selamat kita. Tapi ini saya bersyukur, kayak Pak Peter kemarin kami kunjungan saudara pun dia bilang, saya akan coba Pak, di tengah-tengah ketakutan orang-orang PT Mas, dia coba berhubungan datang bersama Pak Peter. Ya kalau gak merindu datang beribadah sudah gak mungkin. Kesempatan. Corona kata orang udah kesempatan urusan gereja. Betul? Betul. Coba lihat saudara. Kan kesempatan dipikir corona ini. Gak usah beribadah. Makanya saya bersyukur nih Pak Ika dia datang. Biar paling nanti sanksi ya Pak ya. Sama perusahaan. Gak apa-apa lah, yang penting gak dipecat saudara. Nanti kalau dipecat bilang, daripada kalau dipecat sama Tuhan Yesus, mana kau pilih? Dipecat saja sama orang lain. Ketika kita digembalakan, kita menundukkan diri, maka ayat ini berkata Tuhan tidak suruh mereka berdiam di rumah Tuhan, tapi ayat itu berkata apa? Dan aku akan diam di rumah Tuhan. Kapan katanya? Bukan pagi. Kapan katanya? Bukan siang, bukan malam, tapi dibilang seumur hidup. Ini orang yang digembalakan, dia punya kecintaan dan komitmen. Dia sadar gembalanya bertanggung jawab dalam hidupnya. Maka secara kesadaran rohani, dia pun harus berdiam bersekutu dengan Tuhan. Mari sama-sama kita lakukan dalam hidup kita. Jarak bukanlah halangan untuk saudara datang kepada Tuhan. Amin saudara. Tempat bukanlah halangan buat saudara. Dan masalah bukanlah halangan untuk saudara tidak datang kepada Tuhan. Kita dudukkan kepala.